selamat mantap sobat-sobat nih. Woi, mana puasa yang diem aja di rumah, yang ngomongnya pendaki tapi nggak pernah latihan. Ah, lemah ya enak. Kita puasa nggak? Puasa lah. Puasa lah. Gerak Ya. Apa itu diem-diem baik? Terbahan Ngomong doang. apa pendaki pernah kemana-mana tapi nggak pernah latihan. Ah, cemen. Kita kasih tahu apa? Kita tahu tadi. Puasa juga masih tetap gas terus. Iya, terus. Nggak ada kata inian apa namanya alasan puasa diem aja ya. Ada kita rebah-rebahan. Kita ini buat kualifikasi kalau kita mah ya, kita buat kualifikasi kalau misalnya ini ya, bukan kayak misalnya nanti puasa diem aja, enggak, kita mah Kualifikasi dan latihan press habis buat lebaran. Jadi kalau misalnya press. ini apa latihan pas pada saat bulan puasa ini tuh bisa ngebantu ngelatih endurance. Tuh. Oke. Ya udah, gua mau siap-siap dulu nih. Nih lagi pada pemanasan nih. Nih tuh Alip juga tuh. Wis, Lip. Jadi 42. Semoga aja masih cukup lah ya. Bandung 100 nih. Tangguh masih 6 bulan lagi ya. 6 bulan. Persiapannya dari sekarang ya. Nah, iya. Iya. Dia lebih baik ngambil yang agak lama aja persiapan biar proper lah ya. Oke, tuh. Biar strong. Nah, gua mau kasih info juga nih. Kalau biasa yang trail running itu, mereka pas pada saat melakukan aktivitas rata-rata pada pakai peta. Yang ini tapi peta digital. Pakai GPS atau di smartphone atau di handphone ya. Dan itu kebanyakan yang nggak dilakukan sama pendakian konvensional. Nah, makanya kita ini gua masing-masing pada pakai jam yang ada GPS-nya, bisa dipasang GPS. Jadi seenggaknya bakal lebih aman lah. Betul sekali. Tuh. Udah, kita siap-siap. Kita trekking dulu. Oke. Ini lagi nyari GPS-nya biar kena dulu. Gue udah kena nih. Nah, jadi ini kita memutuskan untuk lewat makam. Jadi untuk nyari elevasi dulu. Ini jam 4 ya? Jam 4, yuk kita mulai jalan. Nanti kita lihat situasi apakah waktunya masih cukup untuk turun ke Wangun, naik lagi. Kita lihat situasi. Yuk. Gas. Berarti ini ke Panisan dulu ya? Panisan. Oh iya, langsung berarti kayaknya. Lihat trekking. Oh, enggak, itu jalur yang biasa lewat situ tuh. Lewat situ. Ini kita lewat makam. Hah? Balikin ntar kita lewat situ. Boleh. Pertama gue nih lewat sini. Biasanya sadon mulu. Panisan jarang. Ya kita lihat aja. Katanya sih ini elevasinya lumayan ya. Ya kita lihat. Kalau lihat naik ke makam. Ya. Kita lihat lagi. Nah, ini treknya didominasi sama tangga batu. Lip, puasa? Puasa dong. Serius nih? Serius. Gokil. Masa puasa? Puasa So diem? puas. Masa puasa diem aja ya? Iyalah. Harus trekking lah. Apa itu diam? Puasa bukan jadi alasan untuk berhenti latihan. Yoi. Ingat habis lebaran ada race. Banyak race yang harus diikuti. Itulah. Nah, jadi kalau naik gunung itu jangan lihat MDPL-nya. Biasa tuh pendaki ngomong gitu. Gunung 3000-an gunung ini. Lu gunung 3000 kalau naiknya dari 2500 juga cuman gope nanjaknya.
Betul. ya kan? Tapi kayak gunung itu kan ada jarak, ada elevasi, itu yang harus dihitung. Elevasi ya. Ya, biar tahu estimasi bisa berapa lama perjalanan lu. Ya kan, kalau orang-orang gunung 3000, gunung 2000, nggak tahu pemikiran dari mana itu. Tapi banyak yang gitu bang. Banyak. Banyak yang, oh 3000 itu lebih sulit. Berarti belum tentu ya. Belum tentu. Ya ibaratnya gini. Salak gunungnya cuma berapa? 2200. Ya kan? Kalau lu lihat Pasir Rengit, lu naik ke Sumbing, lebih susah mana? Jarak Salak nih 2200 dari Pasir Rengit itu 12 kilo nyampe puncak. Kalau lu mau tahu. Yang lewatin Cidahu yang apa? Iya. Bukan lewat Cidahu, beda lagi, lewatin Kawaratu. Iya. Pasir Rengit. Nembusnya kan Cidahu kan itu. Enggak. Lu enggak? Enggak, ntar dari Simpang Bajuri dia ke naik lagi. Jadi nggak nyampe Cidahu. Yang patok-patok kan? Iya. Tuh, Lip. Ada 55 patok kalau nggak salah itu. Lu bayangin. Buset. Makanya MDPL itu gak jadi patokan. Tapi misalnya lu ngeliat ketinggian 3000, otomatis oksigennya semakin tipis di situ aja. Itu doang bedanya. Wah, sini ada warung ternyata. Tuh, pemandangannya panorama tuh, Hambalang. Bagus nih buat footage. Tuh. Boleh juga sih. Boleh, silakan ambil, silakan gambar. Pas-pasin. Keren juga ya pemandangannya dari sini tuh. Ini bagus pemandangan, cuman agak licin dia. Ya, Mana? Abah Doni kayaknya nggak selicin ini ya. Tapi kalau hujan kayak licin-licin juga. tuh Lip, elevasi udah cepet Lip, lumayan Lip. Belum ada setengah kilo. Makanya yang bilang gunung 3000-an, gunung 2000-an gimana tuh Lip? Cobain dulu aja ke Sentul. Bahkan di Sentul itu lo mau nyari trek yang lebih sulit dari Gunung Gede juga banyak. Tinggal lu mau milih jalurnya berapa kilo, elevasinya berapa, lu bisa cari di sini. Dan di sini panas. Siang. Matahari 9. Jalurnya licin banget. Hati-hati. Tuh, Aduh, lumut lagi. mau sepatu apa juga kayak gini mah nggak ngaruh. Ya, Lip. Ini jadi nggak usah ke puncak Pancar nih, Lip. Agak usah. Kita ke turun Ini langsung aja. Sadon. Apa? Kanisan. Ya. Lip, yakin nih, Lip nggak ke puncak? Gak usah. Nggak usah, berarti kita lewat sini. Nanti aja Ini habis jalur. lebaran. Di puncak ini bisa Bisa mana di sana ya? naik ke puncak. Nah. Kita lanjut langsung turun. Lumayan hampir 200 elevasinya dapat. Hah? Iya. Ini kan buat orang ziarah.
Turun. Hati-hati nih, licin. Karena berlumut tangganya. Oh, slip. Baru dibilangin nih. Lip. Terekam kali ya? Lah tinggirin aja. Di pinggir aja nih mah. Itu nggak serem kayak gitu. Alip. Tulang ekor. Ya, tuh Alip. Lebih serem aja. Pelan-pelan. Licin. Nah, ini tangganya udah habis. Tinggal gini. Nah, ini kalau misalnya lo ke kanan, Kabadoni. Oh, yang waktu itu ya? Ya, turun tuh. Yang warung ke kanan. Oh. Lewat tanjakan Busan kalau sana. Kita lurus turun. Terus 1 kilo. Iya. Ada warung sini banyak ya sekarang. Oh, Kiri, itu udah nggak boleh. Udah nggak boleh kan? Iya. Kiri, nggak boleh. Nggak boleh. Belok ke situ. Oh, sini. Iya. Oh, ini udah jalur sebenarnya nih. Wah, mau main kolecer ya? Di mana mainnya? Mana depan tuh? Yang sini, yang mulai itu ya? Tuh. Tahu nggak lu kolecer, Lip? Tahu nggak kolecer apaan?
kiri. Iya. Ya. Ini lewat ini pertigaan mula namanya Lip. Tuh, Kosono Pangaduan. Ini. Emang puasa. Puasa dong. Wadah. Nih tadi main kolecernya pada di atas ini nih, Lip. Main kolecer yang tadi tuh. Hah? Oh, Lip, Gunung Salaknya lagi bagus, Lip. No. Badai di puncak badai. Heeh. Iya. Bukan jauh ya salah sama sini. Itu kelihatan. Kalau atas yang nggak berawan, kelihatan puncaknya. Kanan kirinya. Uh. Wah, ini udah 2 kilo nih kita jalan. Lip, masih aman? Aman. Kalau mau duluan aja, nunggu di atas. Ini slow aja, Lip. Kan kita mau ngonten ini. Oh iya. Iya. Lo ngapa, Lip? Udah habis. Hah, Aman. aman. Kita kos-ngosan. Aman cuman ngos-ngosan. Lo lapar termia kayak lo. Udah siap nih. Udah. Janganlah. Kayak aja di atas. Anggung. Heeh. Jam 5. Jam 5 pas ya apa? Jam 5 kurang 6. 6. Kemarin lo gimana, Lip? Sama Sotek? Mantep sih. 2 loop. Satu aja. Berapa jam? Sama. Hah? Waktunya sama. Sama gimana? Totalnya 3 jam. Nah, tadi tuh kita tuh nyari kerjaan. Kita ke sana dulu tapi nggak nyampe puncak. Oh iya bener. Ya. Itu pancer ya? Itu pancar. Iya bener. Itu kita sampai puncak ya? Itu yang nggak nyampe puncak. Tuh, kita ke situ nyari kerjaan aja. Nyoba aja sebenarnya sih. Iseng. Ya, daripada kita diem, masa puasa tidur. Sambil nunggu buka ya. Nunggu buka trekking lah. Hmm. Ya, Yan. Betul. Iya. Olahraga lah. Olahraga. Perbahan. Apa itu? Ntar baru mau naik gunung badan pada sakit kesinian. Ya, gimana mau ngasih edukasi ke orang kalau lu sendiri tuh nggak pernah latihan. Ya, Betul. Lagi yang kayak mau rest nih yang belakang. Tuh. Udah mulai latihan nih udah mulai latihan tuh. Oke. Berapa bulan lagi, Lip? 6 bulan. 6 bulan lagi. Latihannya dari sekarang tuh. Dengan kayak gitu. Iya. Kelengan-kelengan nih. Kalau kayak gitu. Dan kayak gitu biar terbiasa. Terbiasa. Orang itu misalnya nih, pas pada saat banyak yang bilang sama gua nih, Yan, Oh, tuh. Bang, lu kuat banget sih. Bukan kuat. Ya, tapi karena kita terbiasa latihan. Gua malu aja fisiknya bagusan lu, Yan. Ya, mereka ngelihat gua, gimana ngelihat lu. Terus gimana yang ngelihat atlet-atlet Iya. yang lain. Banyak yang di atas kita kok. Iya, karena apa? Ya kita latihan, terbiasa otot-ototnya. Dan karena kita sering latihan, recovery kita tuh lebih cepat dibanding orang-orang yang pernah latihan. Betul. Itu. Jadi ya, makanya lu harus latihan. Kayak misalnya nih, kita naik nih. Gede 2 loop. Besoknya naik lagi. Aman. Aman.
Ada udah terbiasa. Udah terbiasa. Bukan yang sakit atau gimana kan, Iya. udah terbiasa. Paling kita di rebahan sejam juga pegel hilang. Pegel hilang udah. Iya. Coba kalau yang nggak pernah latihan, bisa berhari-hari. Terasa dengkulnya ya. Ya. Tuh. Ada motor di belakang. Next. Pegel kali. Hah? Yang motor stang kayak gitu. Ya, betul. Pemandangannya. Buset, nggak kerasa ya, elevasi udah 3,5. Hah? Iya, 3,5. 3,5. Baru 2,4 kilo, Lip. Iya, makanya. Makanya tadi gua ajak lewat makam supaya dapat elevasi. Lumayan lah. Biar nggak kosong-kosong banget nih. Iya. Longsor tuh. Waduh, ngeri banget. Oh, Pak. ini yang longsor ya? Wih, sini juga. Nah, gua antara ikut pas mereka atau longsor gua tuh. balik. Ngeri Pak. Longsor. Daftarnya berapa BTR? 1,2. Yang BTS 30. ya? Hah? BTS. BTS. 1,2 yang 30. Pusat. Lumayan. Lumayan emang. Elevasi gen berapa? 1.800. Masih enak sih. Enak. Dia ini bang, yang Apa? elevasi gedenya itu di awal doang, dia waktu tanjakan B29 itu. Setelah Oh. itu mah landai dilariin di padang pasir. Ada yang 50 kilo nggak? Adanya kalau BTS itu setahu gua ya 30 sama 70 atau 60 gitu. Oh. Gue ikut kali ya. Ican ikut yang berapa? 30. Kita 33 30. Ican ikut aja nih. Lagi ketemu ya bareng. Oh. Nah, Wih, Kalau janjian kayak gitu kan ini salak. anjir bagus view-nya. Gua harus ngambil ini. Tapi ngeri juga nih longsor. Longsor. Mungkin ada indah panorama sini. Curug coy. curug apa? Curug. Motor Pak. Curug. Lip. Alip nggak percaya itu gunung salak. Deket banget ya. Bagus banget coy. Banyak titik longsor tuh. Yuk, naik yuk. Naik longsor ya, Lip? Yoi. Naik titik longsor. Gua nggak ngitungin sih tadi berapa ini titiknya. Oh, kemarin Mas Adun berapa titik? 10. 10 ya? Tapi kemarin waktu gua pas yang sama Sotek itu Hah? udah pada diiniin, Udah pada beresin ya? beresin. Jadi udah enak lagi sekarang. Yo. Yuk.
Ya. Bang Hasan mau tanya bang, Apa tuh? Mau nanya apaan lo? kemarin gue lihat ada konten kreator Heeh. dia bikin video kalau Gunung Prau sama Gunung Andong itu cocok buat pemula. Waduh. Tanggapan lu gimana tuh bang? Mana ya? Menurut gua sih konten kreatornya itu kurang riset dah. Ya kan, jadi jangan kita ambil telan mentah-mentah informasi yang dapat dari konten kreator ya. Karena belum tentu dia followers banyak, punya pengetahuan di bidang itu. Siapa tahu mereka cuman menceritakan experience mereka pas pada saat naik gunung itu. Ya kan? Jadi kalau dibilang Gunung Andong, Gunung Prau cocok buat pemula, aduh gimana ya? Enggak sih, karena nggak ada gunung yang cocok buat pemula menurut gua. Jadi tuh naik gunung itu olahraga ekstrim, jadi butuh persiapan. Jadi mungkin mereka itu cuma ngeliat di jalur, tapi kalau orang naik gunung itu banyak aspek yang harus diperhatikan, nggak cuma jalurnya doang ya. Jadi dari kayak misalnya suhunya di sana, elevasi gennya berapa, kemiringannya berapa, itu kan menentukan tentang manajemen pendakiannya. Kalau dibilang pro cocok buat pemula, berapa orang yang udah meninggal di Prau pas pada saat pendakian di sono? Ada yang meninggal. Ada banyak gitu, ya kan? Makanya kalau dibilang cocok buat pemula, lu bisa sharing sendiri lah. Intinya olahraga ini kan, naik gunung ini kan olahraga ekstrim kenanya, bukan wisata. Cuman sekarang itu orang menganggapnya naik gunung ini wisata, jadi ya dampaknya seperti itu. Jadi jangan ambil apa namanya informasi mentah-mentah, kita cari tahu dulu siapa yang memberikan informasinya itu. Cari tahu dulu ya. Iya ya. Maaf nih, Apa tuh? menurut lo kan kebelakangan ini kan banyak ya orang-orang yang tektok gunung di atas 2000 nih, Heeh. tapi kebanyakan juga yang dievakuasi. Nah, pandangan lo gimana tuh Mas? Waduh, kalau yang dievakuasi itu ya kebanyakan orang TikTok itu sekarang cuma ikut-ikutan sih. Dan FOMO bener tuh. ya kalau dibilang FOMO sih menurut gua nggak apa-apa ya, tapi intinya jangan bego sih. Iya, Oke. intinya gitu. Karena gini, pas pada saat lu TikTok itu lu butuh persiapan. Iya. Ya kan, butuh persiapan karena beda sama pendakian konvensional biasa kan. Ya kan, lu butuh latihan, manajemen logistik lu juga harus bener, nggak sembarangan juga. Cuman kebanyakan orang itu ikut-ikutan doang, Iya. pengen TikTok, alasannya nggak punya waktu buat latihan. Oh iya. Ya kan, terus sudah nih akhirnya dievakuasi. Terus sebenarnya nih kan, Hah? gue sering bikin konten TikTok, gue tuh beban gara-gara itu, tau nggak? Udah kenapa tuh? Bebannya karena mereka banyak yang ngikutin. Tapi kayak misal gue ke Gede Iya. under 3 jam kayak gitu, dan mereka mikirnya bisa kalau lu sering latihan. Oh. Tapi mereka itu nggak ngeliat proses latihan gue bagaimana, ya kan? Jadinya tuh ada rasa tanggung jawab kayak gitu. Iya. Jadi tuh kayak misalnya sekalinya dibikin konten edukasi, terus mereka ngomongnya begini, ngapain lu ngurusin orang, napas dia kayak gitu-gitu kan. Kalau nggak diurusin orang-orang kayak gitu bakal nyusahin orang lain, ya kan? Jadi tuh yang ngomong kayak gitu tuh tolol udah kebangetan. Takut nih aku. Iya, intinya gitu sih. Jadi butuh persiapan sih intinya, jangan cuman ikut-ikutan. Jadi butuh manage fisik ya Ah. kan. Dan persiapan yang matang ya. Betul. Ada Asli Magic Hour. masih. Hah, masa bener dari sini? itu sing salah, kalau rumah gue sebelah belakangnya sono Lip. Apa bang? Biasa apa yang merah? Aduh, tuh EC bang atas. Belum ya?
pemandangannya. Jadi mual-mual. Ya, gue mual-mual. Ini sekarang Apa ya? Sekarang enak gitu badan. ya karena tadi pas awal-awal itu kan badan lu tuh belum beradaptasi, Lip. Ya kan. Lu mungkin ngikutin kecepatan kita nih, ya kan. Masih adaptasi dan sekarang kan kita udah enak nih. Ya udah enak Ya sekarang kan. nih. Ya itulah, Jadi harus dibiasain ya. biasain. Makanya pentingnya latihan seperti itu, Lip. Kita mengenal diri kita sendiri. Kan banyak sekarang pendaki, mereka cuma naik gunung aja tapi nggak tahu tentang kondisi tubuh mereka sendiri. Cuman mereka ya naik gunung aja udah. Udah mau nyampe nih, Lip. Hah? Pas setengah. Nah, selamat datang di puncak Panisan. Ini nih warung tertinggi di Panisan, ya ini warung Umi. Umi. Suka warungnya. Umi. Tuh. Cincau goreng. Cincau goreng. Cincau goreng. Nunggu buka puasa dulu. Iya, buka sekarang. Lah belum, Mi. Ning kase dicukur ada sekarang. Iya. Bertiga. Bertiga si Mbak Dian nggak jadi ngikut. Katanya mau ada sahur, Mi ya? Ada. Ya, anak kaprak ya? Kaprak ya. Iya, si Uyuy kan? Ya. Heeh. Nih, kita udah nyampe Panisan nih. Nih, tuh. Lip, foto dulu, Lip. Tuh, tuh, sampai ya. Nah, Apa tuh? menurut lo nih, Kenapa? tanggapan lo tentang pendaki FOMO tuh gimana? Nabi Pomo? Iya. Pomo nggak apa-apa, goblok jangan. Ini. Kelas. Oh, iya. Kelas. Gokil lo. Goblok jangan. Iyalah. Gokil lo. Bang San, Apa tuh? lu kan ini juga ya, lu kan free dive juga. Ya, Perbedaannya influencer di free dive sama influencer pendakian itu apaan, Bang? beda banget. Jadi gini, free dive itu olahraga orang-orang taunya itu menengah ke atas, ya kan? Beda sama pendakian yang semua kalangan bisa masuk. Ya. Jadi kalau misalnya lu ngeliat influencer pendakian, mereka itu nyari duit dari konten yang pas pada saat mereka jadi influencer. Jadi mereka punya banyak duit pas pada saat jadi influencer pendakian dari Ya. konten itu, ya kan? Sedangkan kalau influencer free dive, mereka tuh dari sebelumnya juga udah banyak duit. Mereka tuh nyari apa namanya? Nyari duitnya bukan dari situ, emang duitnya udah banyak. Ini sih ya beda lah. Free dive sama ini, sama pendakian asli, bener jauh. Berarti influencer free dive gabut aja ya? Gabut aja kebanyakan. Beda kalau emang influencer gunung itu ya emang nyari duit di situ. Heeh. Woi, sunsetnya no, sunset. Samsat. Bagus nyo. Kanan apa ya? Geser ke matahari sini. Tuh. Sunset. Ini saung bagus. Ada no, 2 orang. Wah, ini racikan baru nih, cincau goreng Umi Badriah. Tuh, pakai kolang kaling buat buka puasa, mantapnya. Tuh. Di mangkok, kita mah di mangkok, kalau ada baskom dah.
Ya udah biasa pakai baskom. Alhamdulillah nih udah azan. Hei, udah azan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka puasanya pakai cincau goreng. Tuh. Cincau goreng Umi Badriah. Tuh. Hah? Menu baru. Menu baru pakai kolang kaleng. Tuh. Kita doang minta di mangkok. Enaknya. Kalau kepanisan nggak makan cincau gimana gitu ya? Bonusnya apa? Bonusnya Samsat. sunset. Tuh enaknya. Beh. Hah? Gokil. Ini hari Minggu kemarin. Nah, ini menu makanannya di Umi nih. Ada kungkang, ayam. Ini yang istimewa, ati elang. Tuh, ati elang. Ada telur, ini ayam utuh. Elang lokal. Ayam utuh nih. Tuh, ada sambelnya, ada sambal terasi, ada sambal ini. Pokoknya ntar ada sambal dadak juga tuh. Tuh ada sayur asam, pokoknya mantap deh. Ya, nih ada kerupuk tuh. Kerupuk. Tuh. Nyendok dulu dong. Alif mau all you can eat di Umi. All you can eat. All you can All you eat. can eat. Tuh, nih. Tuh. Sendok Lip, nyendok. Mi, Ulip Alif makan nih, Mi. All you can eat, we. Kau sih. Ini nikmat banget pokoknya ini mah. Tuh. Mi, jengkolnya tinggal segitu, Mi. Ini lagi. Mata elang nih. Atilang. Atilang. Ini. Dikit. Tuh, Alif lagi nyendok. Tuh, nih Umi tuh, atilangnya tuh. Tuh. Hah? Kopi Tuh. kopi. Udah makan aja tuh. Kopi itu aja. Tuh, lagi dipotongin ati elangnya tuh sama Umi. Lagi. Ini buat yang sahur juga sekalian mintar ya? Gulanya. Oh, tuh. Boleh lagi ntar tuh. Alif nyendok lagi tuh. Makan. Sekalian sahur ini mah. Sahur enggak? Sekalian Sahur. Sahur. Buka dulu dong. Ini kan buka dulu. Oh iya, buka dulu. Ini baru buka. Tuh, kirain mau sahur. Ini ada teri, ditaruh di sini, ditaburin. Seret anjay, teri tabur coy. Jadi nih alu kenitnya Umi ya. Lanjut kenit ini mah. Tuh. Nih ada hati elang. Cara makannya jangan takut-takut. Buset. Takut. Nih, Atilang diribas. tuh. Gua butuh pertain. Nih, Bang Haipal udah makan. Buka. Nah, Edisi buka di Panisan. Mana punya bagus banget lagi sekarang. Yang punya Kangkung. kamera lagi. kangkung. Kungkang. Ada lalapannya lagi yang lain, tapi gue pakai kangkung aja. Ya kan? Sama sambel nih, yang penting tuh ada popohan juga. Jadi jangan lupa sambal ya Bang ya. Sambel dong. Tuh ada sambal terasi juga. Sambal terasi. Enak apa? Sambal terasi juga pakai. Sambal terasi pakai. Gokil. Kita tes nih. Dicobain dulu dong. Cobain. Tester dulu, tester. Nih. Pakai sambal terasi. 32.000. Mantapnya.
Mantap, makan dulu lah. Dah. Gas. Nih kalau kepanisan ya sama Umi pasti dibekelin baliknya tuh. Tuh, Lip bawa Lip. Tuh Lip. Lip lu kan doangin lu yang bawa pes lu doang, Lip. Tuh Lip. Pes lu kosong, Lip. Nah, Masukin. Tuh masukin pes, Lip. tuh. Ini yang ngomong. Tuh. Siapa yang ngomong? Muat, tuh muat. Itu kan 12 liter ya? Udah kayak mau lari ini ultra. Kalau isinya gorengan. Lah, gua lagi res goreng ginang lu. Isi gorengan. Si Isna sampai bingung, buset goreng ginang. Jangan lari nih. Kita turun tapi habis makan. Itu orang buka juga ya. Enak nih. Gimana, Lip? Mantap. Enakan jalur mana sini apa sono? Ya, jelas lah Hah? sini lah. Jelas sini lah. Ini cakep, Pak. View-nya City Light. View-nya City Light no. Bawa windbreaker ya. Kan tadi gua bilang, Lip. Itu bawa windbreaker. Gak ada yang gondol gandul sekarang di belt gua. Jaketnya dipakai. Naik, ada yang naik. Ada rumahnya naik. Ya, ya, ya. Sampai bawah lapar lagi nih kita nih. Itulah fungsinya buat ngebakar lagi, Lip. City light-nya. Kajarta no, Kajarta. Wah, ada rombongan nih. Naik trail, wey.
Bawah aja ke bawah. Kenapa, Lip? Makan berat. Downhill. Kan udah bilang tadi jangan lari-lari ya. Cawat tuh, malah lari duluan. Depannya kompor lo. Parah. Tadi dibilang jangan lari-lari ya. Alit nyusul loh itu. Lu kemarin lagi gue nge-peserin Ican malu ditinggal gua. Oh iya. Gua sampai balik lagi lu. Ngejar si Ican balik lagi ke atas gua. Oh ya. Iya. Ini gua udah nyampe bawah nih, Lip. Balik lagi gua sono. Ketemunya di warung yang tikungan sono no. Anjir, ya tahun baru ya. Ican cedera. Aduh, kalau di Jakarta laku itu mangga. Betul Jakarta. Itu tadi hujan di mana, Lip? Itu di Parung. Terus banget. Kita nggak keringetannya ya? Enggak nih. Dari pas berangkat tadi ya? Aduh. Keren banget. Ngeras sekarang. Iya, ngeras sekarang. Pasti. Karena kita badan kita overheat. Ada pembakaran dalam tubuh ini. Jadi kita emang disuruh gerak terus. Bisa Ini sampai mainan bunyi-bunyi apa namanya tadi tuh? Kolecer. Hah? Kolecer. Kolecer. Heeh. Iya. itu bahasa mana kan? Bahasa sini disebutnya kolecer. Kincir angin umumnya sih. Hah? Kincir angin. Umumnya. Iya, di sini disebutnya kolecer. Seru sih kalau ada angin gede. Mainnya. Kayak helikopter kan suaranya. Gua kira malah ada mata lagi main di sini. Gua samperin kosong. Oke. Sampai. Alhamdulillah. Sampai. Nih. Kita udah nyampe bawah lagi. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi gimana, Lip? Aman? Aman. Pas dong kalau gitu. Aman. Masa iya kita puasa diem aja? Astagfirullahaladzim. Geraklah. Harus gerak. Udah sampai di sini dulu. Ya.